Welcome back to English class with me, Mr. Sensiano Sumko. Our lesson for today is simple present tense. Let's start it. Simple present tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang biasa atau berulang-ulang dilakukan. For the examples, number 1, I go to school every day. I go to school every day. Number 2, they come here once a week. They come here once a week. Number 3, mother cooks rice for us every day. Mother cooks rice for us every day. Dari contoh tersebut, maka kata kerja yang digarisbawahi menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Contoh, I go to school every day. Saya pergi sekolah setiap hari. Ini kegiatannya berulang kali. Saya pergi sekolah tiap hari. Setiap hari ke sekolah. They come here once a week. Mereka datang ke sini sekali seminggu. Mereka datang sekali seminggu. Ini kebiasaan mereka. Mother cook rice for us every day. Ibu memasak nasi untuk kami setiap hari. Kebiasaan ibu setiap hari di sini memasak nasi. Jadi kegiatannya juga berulang-ulang. Dalam contoh berikutnya, kita membuat kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Membuat kalimat positif rumusnya subject plus verb add s or es plus complement. Subjek ditambah kata kerja, lalu ditambah s atau es tergantung subjeknya, lalu tambah complement atau pelengkap. Subjeknya adalah I, we, they, she. Verbnya yaitu have, play, walk, goes. Selebihnya adalah complement atau pelengkap. Nomor 4. Kenapa kata kerjanya goes? Ingat, she adalah orang ketiga. Apabila subjeknya orang ketiga seperti she, he, it, maka kata kerja ditambah s atau es. Nah, di sini she goes. Mengapa bukan goes, gos? Ingat, karena di akhir kata go ini akhirannya o, huruf hidup. Maka kata kerja itu ditambah es, jadi goes. Nah, gampang kan untuk membuat kalimat positif? I think it is easy to learn. And now go to negative sentence. Now negative sentence atau kalimat negatif. Kita rubah kalimat positif tadi ke negatif. Kalimatnya sama, namun ada tambahan kata tidak. Kata tidak sebagai bentuk kalimat negatif. Rumusnya subject plus do not atau does not plus verb plus complement. Subjek tambah do not atau does not tambah verb tambah complement. Contoh, I do not help my father every day. Saya tidak membantu ayah saya setiap hari. Di sini ada kata tidak, do not. Ya, saya tidak. We do not play football every Sunday. Kami tidak bermain bola kaki setiap hari Minggu. Ada kata tidak. They do not walk to the market every day. Mereka tidak jalan ke pasar setiap hari. Ada kata tidak. She does not go to the shop every Saturday. Ada kata does not di sini yang artinya tidak. Ini adalah kalimat negatif atau kalimat menyangkal. Pada kalimat nomor 4,
ada pakai kata does. Karena she adalah orang ketiga tunggal, maka kalau belajar to do, pasangannya biasanya I do, we do, they do, you do. Sedangkan orang ketiga tunggal adalah she does, he does, it does. Jadi seperti itu kalau belajar to do ada pasangannya. Jangan sampai salah. Jadi untuk kalimat negatif ini adalah kalimat menyangkal dan ada kata tidak di dalam kalimat tersebut. Dan kata do not itu bisa disingkat dengan don't atau tidak, does not disingkat dengan doesn't, juga artinya tidak. Oke. Ketiga, interrogatif atau kalimat tanya. Sekarang kita rubah kalimat tadi ke kalimat tanya. Kalau kalimat tanya kan biasanya kita menggunakan salah satu kata yaitu apakah. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan rumusnya. Rumusnya adalah do or does plus subject plus verb plus complement. Do atau does ditambah subjek, ditambah kata kerja, ditambah pelengkap. Do I help my father every day? Apakah saya membantu ayah saya setiap hari? Do we play football every Sunday? Apakah kami bermain bola kaki setiap minggu? Do they walk to the market every day? Apakah mereka pergi ke pasar setiap hari? Does she go to the shop every Saturday? Apakah dia pergi ke toko setiap Sabtu? Nah, ini adalah kalimat tanya. Rumusnya do diletakkan pada awal kalimat, baru subjek dan kata kerja and complement. Subjeknya adalah I, we, they, she, and verbnya adalah have, play, walk, go, dan selebihnya adalah complement. Jadi seperti itu kalau buat kalimat tanya, do atau does-nya posisinya di awal kalimat. Mudah sekali. And the last, fill the blank by correct word in the sentence. Isilah titik-titik dengan kata yang tepat pada kalimat berikut ini. Yang pertama, kalimat positifnya. Number 1, they eat rice every day. Mereka makan nasi setiap hari. Number 2, he works in the farm every day. Dia bekerja di kebun setiap hari. Rubahlah kalimat ini ke dalam negatif. Ke dalam kalimat negatif. Number 1, they bla 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 eat rice every day. Isilah yang kosong ini dengan kata yang tepat. Ingat dengan rumus membuat kalimat negatif tadi. Number 2, he bla bla work in the farm every day. Isilah dengan kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ini. Ingat rumus dalam membuat kalimat negatif seperti apa. Kemudian interrogatif, kalimat tanya. Number 1, bla 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 they eat rice every day. Titik-titik mereka makan nasi setiap hari. Number 2, bla 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 he work in the farm every day. Titik-titik dia bekerja di kebun tiap hari. Jadi di sini isilah dengan kata yang tepat. Ingat rumus dalam membuat kalimat interrogatif. Sekarang kita bahas they bla 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 eat rice every day. Maka jawabannya adalah they do not eat rice every day. Do not, karena rumusnya adalah subjek plus do not atau does not plus verb plus complement. So the answer is they do not eat rice every day. They do not eat rice every day. Number 2, he does not work in the farm every day.
He does not work in the farm every day. Ingat, he subjeknya maka menggunakan does. Karena ini kalimat negatif ditambah not, maka he does not work in the farm every day. Interrogatif, kalimat tanya. Karena rumusnya interrogatif, do atau does plus subject plus verb plus complement, maka jawabannya do they eat rice every day. Karena subjeknya they, maka dia menggunakan do. So, do they eat rice every day? Ini kalimat tanya ya. Do they eat rice every day? Apakah mereka makan nasi setiap hari? The last one is, does he work in the farm every day? Bekerja di kebun tiap hari. Maka jawabannya does he work in the farm every day. Karena subjeknya adalah he, maka dia menggunakan does. Jadi inilah jawabannya untuk interrogatif atau kalimat tanya. Apakah dia bekerja di kebun tiap hari? Does he work in the farm every day? Okay, I think that's all for now about simple present tense, and thanks for watching.